Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmi Savitri dengan NIM 4421001. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Profil Pondok Pesantren Asy Syarif Kota Lawe 1998 sampai 2023. Selanjutnya masuk kepada latar belakang. Yang pertama, Pondok Pesantren adalah lembaga yang merupakan wujud proses perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Dalam sejarah lembaga pendidikan ini mengalami pasang surut para santri terutama zaman pengelolaan daerah, namun para peminatnya tidak surut, terutama zaman pengelolaan daerah sekitar. Puncuran adalah sebuah desa lebih kurang 8 km ke arah selatan dari Kota Bukit Tinggi. Desa Puncuran ini sendiri berada di dalam wilayah daerah tingkat 2 Kabupaten Agam di lembah dan dua gunung, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, tepatnya di kaki Gunung Barisan yang melintasi Desa Puncuran dan dikenal pula Bukit Puncuran. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu adanya subbatas-batasan masalah dan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Asy Syarif. Yang kedua, bagaimana perkembangan dan prestasi Pondok Pesantren Asy Syarif. Yang ketiga, apa dampak Pondok Pesantren Asy Syarif bagi masyarakat. Selanjutnya masuk kepada batasan masalah. Masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam 3 hal, yaitu batasan temporal, batasan spasies, dan batasan tematis. Batasan temporal, pada batasan temporal yaitu dari tahun 1998 sampai 2023. Alasan mengambil batasan ini karena dari tahun 1998 ini didirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Asy Syarif, sekaligus merubah nama, mulanya Madrasah Tsanawiyah berubah menjadi Pondok Pesantren Asy Syarif Sidang Kota Lawe, Tilatang Kamang. Maka pada bulan Desember 1998 resmilah berdiri sebuah lembaga pendidikan dengan nama Pondok Pesantren Asy Syarif Sidang Kota Lawe. Pada 2023, perkembangan di pesantren sudah meningkat, yang mana awalnya akreditasi sekolah masih akreditasi B berubah menjadi akreditasi A, dan banyak lagi perkembangan di sekolah tersebut. Yang kedua, batasan spasies. Yang menjadi batasan spasies ini merupakan batasan tempat penelitian. Batasan spasies penulis yaitu di Kabupaten Agam, terutama di Tilatang Kamang, yaitu Puncuran Kota Lawe, atau lebih spesifiknya masyarakat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, batasan tematis. Batasan tematis merupakan batasan tema penelitian. Tema ini peneliti terkait bagaimana respon masyarakat dalam berdirinya Pesantren Asy Syarif Kota Lawe dan bagaimana sejarah berdirinya. Selanjutnya masuk kepada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang yang pertama, mengetahui bagaimana latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Asy Syarif. Yang kedua, mengetahui bagaimana perkembangan dan prestasi Pondok Pesantren Asy Syarif. Yang ketiga, mengetahui apa dampak Pondok Pesantren Asy Syarif bagi masyarakat. Selanjutnya masuk kepada manfaat. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi mengenai pesantren dan mempelajari tentang Pesantren Asy Syarif Kota Lawe tahun 1998 sampai 2023. Manfaat penelitian ini, yang pertama itu tulisan ini diharapkan menambah wawasan bagi pembaca mengenai latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Asy Syarif Kota Lawe. Yang kedua,
Tulisan ini dapat menambah wawasan mengenai perkembangan dan prestasi Pondok Pesantren Asy-Syarif. Selanjutnya masuk kepada tinjauan pustaka. Penelitian mengenai dunia pesantren memang bukan hal yang baru lagi, karena telah banyak cendekiawan yang menulis, meneliti, membahas, dan mengungkapkan tentang pesantren, baik dari penulisan buku, skripsi, jurnal, bahkan sejarawan sekaligus. Adapun beberapa tulisan atau penelitian mengenai pesantren, di antaranya yang pertama itu skripsi yang ditulis oleh Karya Alam yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Kontribusi Yayasan Rausian Firq 1955 sampai 2013. Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga 2014. Penelitian ini menerangkan bahwa yayasan telah memberikan manfaat dalam hal pemikiran dan gerak sosial pada daerah di mana tersebut didirikan, yaitu masyarakat Cikarang, Bekasi, serta memberikan wawasan yang bersifat terbuka terhadap perkembangan. Yang selanjutnya dalam jurnal Yulia Sriyan DKK, strategi pendidikan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa menggunakan media video pembelajaran pada mapel Al-Quran Hadis di kelas 8 MTS Asy-Syarif Sidang Kota Laweh tahun 2024, jurnal Pendidikan Agama Islam. Jurnal ini membahas penerapan strategi ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Pendidikan menggunakan media video pembelajaran dengan cermat dan kreatif untuk menjelaskan konsep-konsep dan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Siswa menunjukkan partisipasi yang lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi ini efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran Al-Quran Hadis. Sedangkan penelitian berkait mengenai Pondok Pesantren Asy-Syarif Kota Laweh ini telah tangkaman sejauh penulisan mencari belum menemukan tulisan dan penelitian yang sama judul dan tema penelitian ini. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Ya, jenis penelitian yang ditulis oleh penulis gunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses pengujian dan menganalisa secara kritis dan rekaman masa lalu. Adapun metode langkah-langkah penelitian sejarah, yang pertama heuristik. Pengumpulan data dilakukan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dari penelitian dari buku-buku sejarah yang berkenaan dengan pembahasan Pondok Pesantren Asy-Syarif Kota Laweh. Sumber yang didapat dari lapor magang guru PL yang ada di pesantren. Selanjutnya, kritik sumber. Setelah sumber telah dikumpulkan, diverifikasi atau lazim disebut sebagai kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber. Penelitian harus menyaring secara kritis terutama sumber yang didapat agar terjaring fakta yang terjadi sehingga sumber yang dapat menjadi objektivitas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran sejarah, seringkali disebut dengan analisis sejarah. Pada tahapan ini penulis menafsirkan dan menganalisa sumber-sumber yang telah terhimpun dan berkenaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, dengan tujuan agar melahirkan sejumlah fakta yang relevan dan mendekati objektivitas. Hal ini dilakukan mengingat masih banyak sumber-sumber atau bahan-bahan yang perlu diperjelas yang lebih lanjut untuk memudahkan pemahaman pembaca.
Yang keempat, historiografi. Tahapan terakhir penulis sejarah mengerahkan seluruh daya pikiran dengan keterampilan teknis penulis. Penggunaan kutipan dan catatan yang dikumpul penulis sehingga menjadikan karya tulis yang dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat untuk membuktikan bagi fakta-fakta yang sudah ada menjadi sebuah tulisan sejarah. Maka dalam hal ini penulis akan menguraikan dengan melihat fakta-fakta yang sudah ada menjadi sebuah tulisan sejarah. Maka dalam hal ini penulis akan menguraikan dengan melihat fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi. Penulis ini berpedoman pada buku panduan teknik penulisan yang ada di UIN Bukit Tinggi. Selanjutnya masuk kepada sistematika penulis. Sistematika penulis ada 5 bab. Yang pertama bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulis. Bab kedua, menjelaskan latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Asysyarif. Bab ketiga, menjelaskan perkembangan dan prestasi Pondok Pesantren Asysyarif. Yang keempat, dampak Pondok Pesantren Asysyarif bagi masyarakat. Yang kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Itulah penyampaian proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.